karena anugerah Tuhan kehidupan kami. Semua karena kasih setia Tuhan. Apapun yang kami alami sepanjang bulan Oktober Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di bulan November dan seterusnya, janji Tuhan bahwa kami akan melewati setiap kesulitan hidup, kami akan melewati setiap tekanan hidup, kami akan melewati setiap pergumulan kami. Bersama dengan Yesus kami akan lebih daripada pemenang. Kesulitan boleh terjadi, tekanan boleh terjadi, tantangan boleh terjadi, proses boleh terjadi, tetapi kami percaya orang yang setia akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu memulihkan kami, hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan kesegaran, yang terikat dilepas, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu mengubahkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, hamba yang menyampaikan Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman ini hanya benar-benar dari suara Tuhan yang terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih karena kasih setia Tuhan, sehingga kita sudah sampai di bulan November atau bulan ke-11 di tahun 2025. Saya percaya kita semua sangat excited dengan Natal tahun ini. Amin. Sudah gak sabar untuk masuk di Natal tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan bicara satu topik yang sangat menarik, yaitu infinity love. Puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini kita bicara mengenai infinity love. Kita buka dalam Roma pada pasal yang ke-8 ayat 38 dan 39. Surat Roma pada pasal yang ke-8 ayat 39, ayat 38 dan juga ayat yang ke-39. Semoga Bapak Ibu bisa melihat di screen, atau juga saya bisa bacakan bagi kita semua saat ini. Oke, boleh karena dua ayat bersama kita baca bersama. Roma pada pasal yang ke-8 ayat 38 dan 39. Dengan suara yang keras kita katakan bersama, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39 dikatakan, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hari ini kita bicara satu topik yang sangat menarik, yaitu infinity love, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai kasih tanpa batas. Amin. Kasih tanpa batas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kalau kita baca dalam Roma pada pasal yang ke-8 tadi, dikatakan bahwa sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi ayat 38 dan 39 merupakan sebuah declare bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa sepanjang kita mengikuti Tuhan, sepanjang hidup kita, sepanjang kita mengiring akan Tuhan, sepanjang perjalanan kita mengiring akan Tuhan, kita mulai declare atau kita menyatakan di hadapan Allah, kita proclaim artinya
yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Nggak ada satu hal pun atau sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kasih Kristus tak terbatas. Amin. Makanya di ayat yang ke-37 dikatakan begini, ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang lebih daripada pemenang, dia adalah orang-orang yang pernah melewati tantangan. Amin. Orang-orang yang lebih daripada pemenang, dia adalah orang-orang yang pernah melewati berbagai tekanan. Amin. Orang-orang yang lebih daripada pemenang, dia adalah orang-orang yang pernah melewati berbagai kesulitan. Orang-orang yang lebih daripada pemenang, dia pernah melewati berbagai macam pergumulan, dan dia gak pernah meninggalkan Tuhan. Mungkin dia protes kepada Tuhan, kok jawaban Tuhan lama, kok doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Makanya di ayat 38 dan 39 dikatakan pemerintah-pemerintah. Maksud pemerintah-pemerintah di sini adalah pemerintah-pemerintah yang dikuasai oleh iblis. Pemerintah-pemerintah pada zaman itu yang dikuasai oleh si jahat, yang dimana mereka memberikan tekanan kepada orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menyadari bahwa kasih Tuhan tak terbatas, kasih Tuhan tanpa batas, berarti apapun yang kita alami, coba katakan, apapun yang kita alami, kita gak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Makanya dengar baik, jangan pernah tinggalkan Tuhan demi apapun, tetapi tinggalkan sesuatu hanya untuk meninggalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini dikatakan begini, ya, di sini dikatakan kasih Tuhan, ya, karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang tanpa batas. Kasih Tuhan itu adalah kasih untuk semua orang. Makanya kasih Tuhan itu berbicara ada dua kalau bagi orang percaya. Kita belum sampai kepada slide-nya. Ibu media kita memang agak rusi Bapak Ibu ya, jadi belum sampai tapi langsung. Masih pendahuluan. Mungkin sudah gak sabar ingin kita membahas intinya. Ya Bapak Ibu, gak apa-apa. Itu antusias. Amin. Ya, saya sampai mana tadi ya? Kasih. Ada dua yang kasih Tuhan itu adalah kasih yang adil. Dan ada dua kasih. Pertama, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, ya, bahwa Tuhan memberikan anaknya kepada kita, dan barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kasih yang khusus kepada orang percaya yang respon kepada anak Allah, yaitu yang respon kepada Tuhan, yang respon kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus. Itu disebut sebagai kasih yang khusus. Itu disebut sebagai kasih yang khusus untuk orang percaya. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tetapi juga ada namanya kasih yang universal, atau juga disebut sebagai kasih yang umum. Coba kita buka bersama Matius pada pasal yang kelima ayat yang ke-45. Matius pada pasal yang kelima ayat 45. Coba kita baca bersama-sama di screen di depan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kelihatannya, karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya ada kasih Tuhan yang universal, ada kasih Tuhan yang umum, yaitu bagi semua orang. Semua orang bisa menikmati matahari, semua orang bisa menikmati hujan, semua orang bisa menikmati hal-hal yang umum di alam semesta. Makanya disebut sebagai kasih yang universal, kasih yang umum. Tetapi dan orang percaya pun menikmati kasih ini. Makanya dikatakan baik orang benar ataupun juga orang jahat. Tetapi yang kedua, ada satu kasih lagi yang khusus bagi orang percaya,
yaitu kasih yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, barang siapa yang merespon kasih Tuhan yang tanpa batas tadi, infinity love yang ada di Roma pada pasal yang ke-8 ayat 38 dan 39, ya. Dan dia merespon dengan Yohanes 3 ayat 16. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Berarti begini Bapak Ibu Saudaraku, jadi orang percaya nggak harus jadi orang Kristen. Amin. Tapi kalau orang Kristen, kita yang sudah dilahirkan Kristen, kita tetap menjadi Kristen. Jangan pernah tinggalkan Tuhan demi apapun, tetapi tinggalkan apapun demi Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah punya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Bahkan bukan hanya Juru Selamat, tetapi Tuhan kita disebut sebagai Tuhan yang memberikan kita terang. Nah, coba kita buka bersama, ya, Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Ya, puji Tuhan, kita baca bersama Bapak Ibu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Makanya anak Tuhan gak usah suka yang gelap-gelap, sukalah yang terang-terang. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Akulah terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang tanpa batas diwujudkan melalui pertama ketika dia datang ke dunia menjadi penyelamat kita. Yang kedua, dia menjadi terang bagi kita. Orang lain mungkin mulai mencari terang. Di mana jalan yang terang itu? Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah memberikan terang kepada kita orang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus sebagai terang dunia itu bukan hanya dibuktikan dalam perjanjian baru, tetapi sudah dibuktikan dalam perjanjian lama. Pendahuluan khotbah saya, ya, coba kita buka Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ya, dikatakan begini, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat yang ke-15. Coba dikatakan ayat yang ke-15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadilah demikian. Ayat 16. Dan maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ayat 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ayat 18 dikatakan, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk, ayat 18, dan memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Coba ayat yang ke-19. Ya, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-4. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ke-4 baru Allah menjadikan penerang. Allah menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pertanyaan saya, pada hari yang penciptaan hari yang pertama sampai hari yang ketiga, terang itu dari mana? Pada hari yang pertama sampai hari yang ketiga, karena benda penerang di hari yang ke-4. Tetapi yang menjadi pertanyaan, tetapi pada hari yang pertama sampai hari yang ketiga sudah ada terang, Bapak Ibu. Pertanyaannya, dari mana terang itu? Kita saksikan bersama ketika Bapak Ibu mengikuti komsel setiap Jumat jam berapa? 7:30 sampai 8:30. Tetapi terang yang dimaksud pada hari pertama sampai hari yang ketiga itu sejalan dengan Matius pada pasal yang ke-5 ayat 45, Bapak Ibu. Jadi terang yang pada hari pertama sampai hari yang ketiga itu adalah terang yang berasal dari Yesus. Makanya Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, dari PL sampai PB semuanya berhubungan. Makanya kalau baca Alkitab, Pak, saya sukanya cuma PB doang.
Saya suka cuma PL doang, nggak bisa. Kita harus membaca secara konsisten, secara setia dari PL sampai PB. Kalau satu hari satu pasal, berapa tahun selesai Bapak Ibu? 5. Satu hari 5 pasal, 1 tahun selesai. Nggak apa-apa. 5 tahun selesai juga nggak apa-apa. Yang penting kita baca. Amin. Makanya kasih Tuhan yang tanpa batas itu, infinity love Yesus yang Roma pada pasal 8 ayat 38 dan 39 tadi memberikan kita kasih yang begitu luar biasa. Makanya dalam slide kita dikatakan, ya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami, ya, nanti kalau ada huruf yang berwarna apa nih? Kuningnya gold ya. Kuning-kuning emas, ada kuning, nanti dituliskan di outline khotbah. Karena itu ada bagian yang belum diisi. Dulu warna merah, sekarang warna kuning. Biar banyak warna, jadi lebih bagus Bapak Ibu. Ya, coba kita masuk di slide. Kita dikatakan manusia hidup dalam banyak keterbatasan. Kita terbatas waktu, tenaga, emosi, bahkan kasih. Kadang kita ingin berbuat baik, tapi terbentur kelemahan diri. Ingin setia, tapi mudah goyah. Ingin mengasihi, tapi mudah tersinggung. Namun justru di tengah keterbatasan itulah kasih Tuhan tampak luar biasa, karena kasih-Nya tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak menunggu kita sempurna baru Ia mencintai, tetapi Ia datang kepada kita di tengah ketidaksempurnaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, justru dalam kelemahan kita, justru dalam keterbatasan kita, di situ kasih Tuhan itu menjadi sempurna. Makanya kita nggak perlu punya alasan, Pak, saya kan belum sempurna, jadi saya belum bisa mengasihi. Pak, saya kan belum perfect, jadi saya belum bisa sabar. Pak, saya kan belum benar-benar dewasa, saya kan belum benar-benar totalitas, jadi saya belum bisa mengampuni. Tetapi justru karena kasih Tuhan yang tanpa batas itu, di tengah kelemahan kita, ya, di tengah ketidaksempurnaan kita, justru Tuhan memberikan kita kasih yang tanpa batas itu. Supaya apa? Supaya kita mampu melakukannya, supaya kita mampu mengasihi, supaya kita mampu sabar, supaya kita mampu untuk mengampuni, supaya kita mampu untuk berdamai dengan semua orang. Makanya Tuhan memberikan kita kasih yang tanpa batas. Dengar baik, orang-orang yang pemenang hari ini, atau yang dikatakan lebih dari pemenang. Biasanya para WL suka nyanyi lagu ini juga, lebih dari pemenang. Orang-orang yang lebih dari pemenang, kenapa? Karena dia melewati berbagai tantangan, dia melewati berbagai kesulitan, dia melewati berbagai tekanan, dia melewati berbagai tantangan. Makanya kalau mau lebih dari pemenang, Tuhan akan kasih tantangan Bapak Ibu. Tuhan akan kasih challenge. Kalau kita bisa melewatinya, maka kita akan lebih dari pemenang. Amin. Makanya dalam 1 Timotius pada pasal yang 2 Timotius pada pasal yang pertama ayat yang ke-7, 2 Timotius pada pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ya, dikatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan di slide berikutnya, kasih Tuhan bukan hanya dalam kata, tetapi dalam salib yang kekal. Salib menjadi bukti bahwa kasih-Nya melampaui segala keterbatasan kita, melampaui segala dosa, kegagalan, bahkan kelemahan kita. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Bapak Ibu, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Makanya kematian
ketakutan, kekuatan. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun mungkin hari-hari ini kita melihat sudah masuk bulan Desember, target belum tercapai. Ya, mungkin kita melihat agenda kita belum banyak yang selesai. Target kita belum banyak yang kelar. Ya, kita melihat kok kita tahun ini kita belum selesai dengan agenda-agenda yang harus kita selesaikan di tahun ini. Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik. Karena kasih Tuhan tanpa batas itu selalu memberikan kita kesempatan untuk kita memulai lagi. Amin. Selalu memberikan kita kesempatan untuk kita mencoba lagi. Jadi kalau orang yang lebih dari pemenang, dia punya roh yang diberikan roh kekuatan, bukan ketakutan. Ketika dia gagal, dia coba lagi. Ketika dia jatuh, dia bangkit lagi. Ketika dia mencoba sabar dan dia nggak lulus, dia akan mencoba lagi. Ketika dia berdamai, dia mau berdamai dengan semua orang dan dia nggak bisa, dia bangkit lagi. Ketika dia mau mengampuni orang dan mungkin belum bisa, dia mencoba lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya beberapa minggu lalu, saya pernah melewati satu ujian kuliah. Saya kan masih mahasiswa juga Bapak Ibu ya. Jadi waktu kuliah ada ujian satu mata kuliah namanya bahasa Ibrani. Tulisnya dari kanan ke kiri. Bapak Ibu, bahasa itu kalau dia titiknya satu itu beda bacanya. Titiknya dua di bagian bawahnya tanda vokal A, I, U, E, O nya Bapak Ibu. Titiknya dua itu beda. Titik tiga beda. Tandanya begini, garis begini, beda cara bacanya. Aduh Bapak Ibu Saudara, kata dosennya kita open book, tapi nggak ada di buku Bapak Ibu. Biasanya dosen kan pintar, kita ujiannya open book, tapi nggak ada di buku. Dan setelah saya selesai, saya nggak tahu saya dapat nilai berapa, tapi mudah-mudahan semoga dapat nilai yang memuaskan. Amin. Ya, kan nilainya belum keluar Bapak Ibu. Katanya besok nilainya keluar. Setelah saya selesai mengerjakan mata kuliah bahasa Ibrani, saya ambil satu komitmen dalam diri saya. Kalau bahasa Ibrani ini saya sudah lewati, jangankan bahasa yang lain, bahasa Inggris, kan ada ChatGPT Bapak Ibu. Tugas-tugas bahasa Indonesia, saya akan berusaha untuk selesai lebih cepat, lebih baik. Itu dibuktikan ketika di hari Kamis kami ada kuliah. Kami selesai kuliah jam 6 sore Bapak Ibu. Dan itu mata kuliah namanya Biblical Theology, mata kuliah dalam bahasa Inggris. Dosennya dari Kanada. Bapak Ibu tahu siapa penerjemahnya? Saya dipercayakan untuk jadi interpreter, tapi pakai ChatGPT Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan bisa belajar. Saya kira ya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk waktu saya interpreter, istri ada di samping. Kalau nggak saya agak gugup juga. Ini grammarnya salah. Tapi saya tanya dosennya paham Bapak Ibu. Nah, waktu kami kuliah hari Kamis, selesai kuliah jam 6 sore. Dosen kasih tugas Bapak Ibu. Dosen kasih tugas jam 6 sore. Jam 10 malam saya selesai mengerjakan tugas tersebut. Dan saya langsung kirim ke dosennya. Terus saya di WA sama teman saya, Pak, kita kan tugasnya 1 minggu. Kok Bapak udah selesai? Saya bilang, ya memang tugasnya 1 minggu, tapi lebih cepat, lebih baik. Terus kata teman saya, kalau gitu saya juga mau kirim sekarang Pak, biar lebih cepat, lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita pernah melewati situasi yang sulit, ya, kita kalau pernah melewati situasi yang sangat sulit, maka nanti kita melewati situasi yang agak nggak terlalu sulit, kita akan cepat melewatinya karena kasih Tuhan yang tak terbatas itu. Amin. Makanya yang masih kuliah, pesan saya, jangan menunda-nunda tugas kuliah. Lebih cepat, lebih baik. Supaya apa? Ya, jangan saling tunjuk Bapak Ibu. Nanti pengakuan dosanya di rumah, jangan di tempat ini. Nanti terbuka semua. Kita bisa buat pelepasan di sini nanti. Ya, dikatakan berikutnya begini. Apa perlu kita pahami? Apa yang perlu kita pahami tentang infinity love? Apa yang perlu kita pahami tentang infinity love? Yang pertama, infinity love artinya kasih Tuhan tanpa batas. Yang pertama, kasih Tuhan melampaui kegagalan dan keterbatasan kita. Kita sering berpikir kalau aku gagal, Tuhan pasti kecewa. Kalau aku jatuh lagi, Tuhan mungkin sudah menyerah padaku. Padahal kasih Tuhan tidak
pasal yang ke-103 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan begini, Mazmur pada pasal yang ke-103 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang tanpa batas itu melampaui keterbatasan kita, melampaui kegagalan kita. Jadi kalau kita belum mampu untuk mengasihi, coba lagi, ya, coba lagi. Kalau kita belum mampu untuk melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau, coba lagi. Jangan pernah kita menyerah. Tetapi Tuhan mau ketika kita gagal, kita coba lagi. Itu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, Bapak Ibu. Ya, karena kita diberi kekuatan dari Tuhan. Jangan sampai kita coba satu kali gagal, ya sudahlah, saya nggak mau coba lagi. Kita coba 2 kali dan gagal, ya sudah, saya mau mundur aja. Tetapi justru karena kita menyadari bahwa ada infinity love, ada infinite love atau kasih Tuhan tanpa batas itu. Kalau kita jatuh, bangun lagi. Amin. Kalau kita gagal, coba lagi. Orang-orang yang pernah mencoba dan mencoba, dia akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita terbatas dalam kemampuan untuk selalu benar. Ya, ini menarik. Di slide berikutnya, kita terbatas dalam kemampuan untuk selalu benar, tetapi Tuhan tidak terbatas dalam kasih-Nya untuk mengampuni. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti ada seorang anak kecil yang berjalan, yang belajar untuk berjalan. Dia kalau jatuh, dia nggak dimarahin oleh orang tuanya, kan dia masih kecil. Dia belum dewasa, Bapak Ibu. Dia kalau diajarin ya jalan, jatuh lagi, dia akan diangkat lagi, naik lagi, supaya dia terus mencoba lagi sampai dia bisa berjalan. Maka mungkin ketika dia bisa berjalan, dia berjalan belum lancar, dia belum bisa lama berjalan, dia akan dituntun terus. Itulah kasih Tuhan. Dia akan selalu menuntun kita. Makanya dari sini kita belajar bahwa jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu gak pernah menyerah sama kita. Amin. Jangan sampai kita yang menyerah sama Tuhan. Makanya apapun kondisi kita hari ini, seberapa terpuruk apapun kondisi kita hari ini, jangan hanya tinggal di tempat kita, jangan hanya tinggal di zona nyaman kita. Keluar dari situ, datang cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita kelegaan. Kenapa? Karena kasih-Nya nggak terbatas. Orang kalau menyadari kasih Tuhan nggak terbatas, Bapak Ibu, dia kalau jatuh, dia nggak hidup dalam kejatuhannya. Dia akan datang kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Tuhan, bantu angkat lagi. Dia menyadari bahwa dia punya roh bukan ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dia akan mencoba untuk bangkit lagi. Orang-orang yang hebat hari ini adalah orang-orang yang pernah gagal, tapi mereka bangkit lagi. Apalagi yang masih muda, kalau belum berhasil, coba lagi, coba dan coba sampai kita berhasil. Dikatakan begini, kasih Tuhan tidak berakhir di titik kegagalan kita. Seorang Billy Graham mengatakan, kasih Tuhan tidak berakhir di titik kegagalan kita, justru dimulai dari sana. Amin. Kasih Tuhan tidak berakhir di titik kegagalan kita, tapi justru dimulai dari sana. Ada seorang penemu bola lampu, siapa namanya? Saya akan lupa. Thomas Alva Edison. Ketika dia mengatakan 999 kali. Tapi ada juga yang dia dikatakan dia mencoba 1000 berapa kali. Tetapi seberapa banyak pun itu, ketika dia gagal, dia coba lagi, Bapak Ibu, sampai dia berhasil
membuat lampu, bola lampu yang kita bisa nikmati hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, makanya sebagai orang percaya, kita bukan hanya punya bola lampu terang, tetapi kita punya Yesus yang adalah sumber terang tadi. Amin. Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 12 tadi, akulah terang dunia. Siapapun yang mencari terang, baik yang ada di dunia, yang ada di surga, itu hanya di dalam Yesus. Amin. Siapapun yang mencari jalan yang terang, itu hanya di dalam Yesus. Siapapun yang mau mencari sumber terang, itu hanya ada di dalam Yesus. Karena terang itu hanya berasal dari Yesus. Bahkan banyak penciptaan, terang Yesus sudah ada. Jadi terang Yesus dari dahulu bersifat kekal, Bapak Ibu Saudaraku. Di slide berikutnya dikatakan, dikatakan begini. Kalau kita punya, bagaimana kita terkoneksi dengan Tuhan, Bapak Ibu? Tidak ada jarak, waktu atau batasan yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada batasan, tidak ada batasan. Yang di bagian berikutnya, tidak ada kasih yang tanpa batas mengalir melalui orang yang terbatas. Makanya yang pertama, tidak ada jarak, waktu atau batasan yang memisahkan kita dari kasih Kristus, Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, manusia terbatas oleh jarak dan waktu. Manusia terbatas oleh jarak dan waktu. Kalau seseorang jauh, komunikasi bisa terputus. Kalau waktu berlalu, hubungan bisa berubah. Tapi kasih Tuhan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Amin. Kasih Tuhan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Artinya begini, kapanpun kita boleh datang kepada Tuhan. Jam berapapun kita boleh datang kepada Tuhan. Hari apapun kita boleh datang dalam ibadah pribadi kita kepada Tuhan, dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan menanti kita. Kapanpun kita mengambil keputusan, jangan ditunda untuk datang kepada Tuhan. Amin. Karena waktu yang terbaik, nggak ada waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik di saat kita mengambil komitmen saat itu untuk kita datang kepada Tuhan. Dikatakan begini dalam Mazmur pada pasal yang 139, ayat 7 dan 8, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jadi dikatakan keterbatasan kita, kita mudah merasa ditinggalkan saat menderita. Kita merasa Tuhan jauh saat gagal. Kita merasa tidak layak. Tapi kasih Tuhan tidak tergantung pada perasaan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan pernah terintimidasi oleh pikiran kita. Jangan pernah terintimidasi oleh pikiran si jahat, bahwa kita merasa saya sudah nggak layak. Kita merasa saya sudah tidak berkenan kepada Tuhan karena kehidupan saya saat ini adalah kehidupan yang sangat kotor. Itu adalah intimidasi dari si jahat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi bagi orang percaya, kapanpun dia mau datang kepada Tuhan, Tuhan siap menerima dia. Dia datang kepada Tuhan, dia mulai berubah. Makanya digambarkan sebagai sinyal Wi-Fi. Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan sinyal Wi-Fi yang ada di tempat ini. Kalau Bapak Ibu tahu passwordnya. Kalau nggak tahu password, kita nggak bisa terkoneksi. Artinya kalau kita mau datang kepada Tuhan, nggak perlu pakai password. Langsung kita menggerakkan diri kita, ambil inisiatif dari diri kita sendiri untuk kita mau datang kepada Tuhan. Makanya saya selalu katakan kepada Bapak Ibu yang melayani di tempat ini, ambil waktu sebelum melayani. Ambil waktu 10 menit untuk berdoa. Apapun pelayanan kita, ambil waktu berdoa di rumah sebelum kita datang ke gereja. Supaya apa? Supaya Roh Kudus, hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Makanya dalam perjanjian
lama, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Dalam perjanjian lama, dalam tabernakel atau kemah suci, itu bahasa kerennya tabernakel. Itu benar-benar ada hadirat Tuhan. Kenapa? Karena orang mempersiapkan diri dengan baik. Kita sebagai para hamba Tuhan hari ini, tabernakel kita adalah gereja. Mari persiapkan diri dengan Tuhan, supaya kita menghadirkan hadirat Tuhan di tempat di mana kita melayani. Amin. Supaya pelayanan kita bukan hanya rutinitas biasa, tetapi pelayanan kita penuh dengan antusias. Amin. Makanya dikatakan begini, ada seorang Charles Spurgeon mengatakan, ketika engkau merasa paling jauh dari Tuhan, justru disitulah Dia paling dekat. Ketika engkau merasa jauh dari Tuhan, justru disitulah Dia paling dekat. Ya, jadi saat kita merasa hancur dan jauh, jangan kita andalkan kekuatan kita, tetapi datanglah kepada Tuhan. Kadang yang menjadi penghalang bagi diri kita adalah karena kita nggak mau datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita merasa, ya dikatakan begini, kalau kita merasa hancur, kita merasa jauh dari Tuhan, sadarlah pada saat itu justru Tuhan yang paling dekat dengan kita. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Amin. Jadi siapapun kita hari ini, baik yang ada di tempat ini atau dimanapun, yang sudah merasa jauh daripada Tuhan, justru disitulah Tuhan dekat dengan dia. Justru disitulah Tuhan mau mengingatkan untuk dia mau kembali kepada Tuhan. Makanya dikatakan begini, kasih Tuhan yang berikutnya, ya, adalah kasih yang tanpa batas, mengalir melalui orang terbatas. Jadi kasih Tuhan itu mengalir melalui kita orang percaya. Kasih Tuhan mengalir melalui kita orang Kristen. Kasih Tuhan tidak hanya untuk diterima, tapi untuk dibagikan melalui kita. Namun kita sering berkata, aku tidak sanggup mengasihi orang itu lagi. Hatiku sudah terluka terlalu dalam. Ya, manusia memang terbatas dalam mengasihi, tetapi kasih Tuhan memampukan yang tidak mampu. Jadi apapun Bapak Ibu Saudaraku, apapun luka yang ditimbulkan oleh orang lain kepada kita, atau apapun siapa kita yang menimbulkan luka kepada orang lain, baik melalui tindakan kita, baik melalui perkataan kita, dikatakan begini, kasih Tuhan mengalir melalui orang yang terbatas, sehingga kita bisa mengasihi musuh kita. Makanya standar tertinggi dalam kekristenan adalah dia mampu mengasihi musuhnya. Amin. Makanya kalau ada orang yang mampu mengasihi musuhnya, dia adalah orang Kristen yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia nggak mampu mengasihi musuhnya, gimana Pak? Berarti dia belum sejati. Dia harus belajar lagi. Dia harus memahami bahwa kasih Tuhan itu tanpa batas, sehingga kita bisa mengasihi bukan hanya keluarga kita, tapi kita mengasihi dengan orang yang tidak suka kepada kita. Kita mengasihi dengan orang yang memusuhi kita. Kita mengasihi dengan orang yang membenci kita. Karena Bapak Ibu Saudaraku, akibat dosa kita dan Bapa jauh. Tetapi Tuhan, Bapa mengirim anaknya untuk menyambung kembali kita dengan Bapa. Jadi supaya kita bisa merasakan kasih yang tanpa batas. Jadi kasih yang tanpa batas bukan hanya bagi orang yang kita kenal, bukan hanya bagi kolega kita, bukan hanya bagi teman kita, bukan hanya bagi keluarga kita, tapi bagi orang-orang yang mungkin tidak suka sama kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita. Jadi kasih Tuhan bukan hanya bagi orang-orang yang lain pada kita, tapi yang haters pun tetap dikasihi. Apa mudah? Gak mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di 1 Yohanes pada pasal yang keempat ayat 11 dan 12. Dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjelang momen Natal tahun ini, ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita sudah masuk
kurang lebih 2 bulan lagi ya, karena bulan November sampai bulan Desember ya. Tapi mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah bisa mampu untuk mengasihi? Kalau kita belum mampu, kita minta kepada Tuhan yang punya kasih tanpa batas itu, supaya kita bisa mampu mengasihi orang lain. Makanya dikatakan begini ya, ketika kita tidak bisa mengampuni dengan kekuatan sendiri, tapi ketika kasih Tuhan memenuhi hati kita, kita bisa melakukan hal yang mustahil. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin hari ini kita menghadapi dalam kehidupan rumah tangga, kita menghadapi istri yang ya kalau ibu kan perkataannya banyak. Sabar bapak-bapak, anggap itu kita sedang mengasihi. Istri-istri menghadapi suami yang mungkin keras, tapi anggap itu sebagai mengasihi. Kita menghadapi ya anak-anak menghadapi orang tua yang begitu keras, anggap aja kita sedang mengasihi. Orang tua yang menghadapi anak yang agak nakal ya, bukan dicubit Bapak Ibu karena undang-undang, tapi anggap aja sebagai sebuah kasih kepada mereka, supaya kasih Tuhan itu tanpa batas yang bisa kita aplikasikan dalam diri kita. Makanya dikatakan begini ya, kasih Tuhan mengalir melalui kita untuk menyegarkan orang lain. Makanya seorang D.L. Moody mengatakan, kasih adalah bahasa yang dimengerti semua orang, bahkan oleh mereka yang buta huruf. Wow. Kasih adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang, bahkan oleh mereka yang buta huruf atau yang tidak bisa membaca. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang di luar Kristen, orang bukan percaya, melihat kita sebagai, kalau kita bisa mengasihi orang lain, mereka akan melihat Kristus ada di dalam kita. Justru kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain, mereka nggak pernah melihat Kristus ada dalam diri kita. Jadi seberapa besar pun hancur hati kita, tetap mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Kita mengasihi keluarga besar kita, walaupun nggak mudah Bapak Ibu Saudaraku, walaupun tadi dikatakan sampai hancur hati, tetapi kita tetap mengasihi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya infinity love atau yang punya kasih tak terbatas, sehingga orang percaya pun harus mengasihi tanpa batas. Makanya dikatakan begini ya, akuilah keterbatasan kita di hadapan Tuhan, biarlah kasih Tuhan mengisi hati kita yang kosong. Jadilah saluran kasih bagi orang lain, sekalipun kita merasa tidak mampu. Kita boleh baca bersama dalam penutup kita. Di slide penutup kita baca bersama. Ya, semoga yang di belakang bisa kelihatan Bapak Ibu. Ya, kasih yang tanpa batas di tengah keterbatasan manusia. Keterbatasan manusia bukan alasan untuk berputus asa, melainkan panggung bagi kasih Tuhan dinyatakan. Bagian berikutnya dikatakan, justru ketika kita sampai di ujung kekuatan, dikatakan kasih Tuhan mulai bekerja. 2 Korintus pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 menjadi ayat penutup khotbah hari ini. Kita boleh baca bersama-sama. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, walaupun kita nggak sempurna, kita masih penuh kekurangan, kita belum perfect, tetapi justru di tengah itu semua Tuhan pakai kita untuk menyalurkan kasih, supaya pada akhirnya kasih itu bisa dilihat oleh orang lain, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, karena kita bisa mengaplikasikan kasih, kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi, kita bisa sabar dalam kehidupan kita bisa menerapkan buah roh dalam kehidupan kita, sehingga orang lain melihatnya dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyadari Tuhan bahwa infinity love itu Tuhan